Siapa sajakah tokoh penggagas gerakan non-blok? Gerakan non-blok dipelopori oleh Insinyur Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasser, Pandit Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Kwame Nkrumah Ghana. Kwame Nkrumah yang lahir di Rockville 21 September 1909 adalah pemimpin pertama negeri emas Ghana. Lelaki berpaham sosialis tersebut memang sangat aktif dalam bidang keorganisasian sejak duduk di bangku kuliah. Ia juga sering mengkritik pemerintahan bangsa-bangsa Eropa dan Afrika. Dirinya memperoleh simpati dari rakyat karena hidupnya berprinsip pada anti kekerasan. Nkrumah berkembang menjadi pemimpin dengan orientasi untuk mempersatukan Afrika. Kemerdekaan Ghana mengilhami negara Afrika lain untuk merdeka, yang tak lepas dari adanya Konferensi Asia Afrika. Pelopor yang kedua adalah Jawaharlal Nehru India. 1889 sampai 1964. Jawaharlal Nehru lahir di kota suci Hindu, Allahabad, 14 November 1889. Ia adalah Perdana Menteri pertama di India. Seorang arsitek, resolusi Avadi ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Ia dianggap sebagai arsitek India modern yang mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakannya menyebabkan pertumbuhan yang cukup besar dalam produksi pertanian dan industri. Nehru juga memainkan peran utama dalam mengembangkan kebijakan luar negeri India yang mandiri. Yang ketiga, Soekarno dari Indonesia tahun 1901 sampai 1970. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno, lahir di Blitar 6 Juni 1901. Ia bernama kecil Kusno Sosrodihardjo. Jiwa nasionalismenya tumbuh sejak bersekolah di Hogre Burger School atau HBS. Untuk kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia pertama ini mengajarkan ajaran Marxisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Akibatnya, ia dipenjara. Dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno menunjukkan kemurtadan Belanda bangsa yang mengaku lebih maju itu. Melalui perjuangan yang cukup panjang, bersama Muhammad Hatta ia memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keempat, Gamal Abdel Nasser dari Mesir tahun 1918 sampai 1970. Lahir di sebuah kota indah yang menjadi salah satu kawasan wisata favorit rakyat Mesir, yaitu Alexandria. Tanggal 15 Januari 1918. Presiden Mesir kedua ini hampir setiap terlihat selalu tersenyum. Ia bercita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel. Ia membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang diduduki Israel. Pada masa pemerintahannya, Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dari pan-Arabisme, serta menasionalisasi terusan Suez. Akibatnya, Mesir berhadapan dengan Israel, Prancis, dan Inggris. Yang terakhir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, tahun 1892 sampai 1980. Lahir di Kumrovec, Kroasia 25 Mei 1892. Ia meninggalkan kehidupan pedesaan kemudian menjalal semua pekerjaan. Tito bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia yang pengaruhnya tengah menguat. Mulai saat itulah ia mengepakkan sayap sebagai kepala negara. Usai Perang Dunia II, Tito menjadi tokoh yang amat populer di mata rakyat. Ia juga dipuja sebagai pemimpin pembebasan Yugoslavia. Ia juga berhasil menghimpun seluruh kekuatan yang terdiri dari beragam etnis dan agama, bahkan ideologi. Sejak saat itu, model sosialisme yang dikembangkan Tito mendapat julukan Titoisme, Josip Broz Tito. 2. Manfaat hubungan internasional menurut pendapat saya sendiri. Menurut saya, manfaatnya, dengan adanya hubungan internasional ini, tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia, serta tidak menutup kemungkinan kebutuhan antar bangsa bisa saling tercukupi. 3. Berikut satu contoh manfaat hubungan internasional bagi Indonesia di berbagai bidang.
4. Tampilan slogan. Mari kita ciptakan cinta, bukan peperangan. Yang terakhir, ajakan melawan virus corona. Berikut postingannya. Teman-teman semua, di masa pandemi seperti ini, tetap selalu jaga kesehatan ya. Stay safe and stay healthy all.